Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar adawatul istifham atau kata tanya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang kata man yang artinya siapa dan kata ma yang artinya apa, serta kata hal yang artinya apakah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada kata aina yang artinya di mana dan kam yang artinya berapa. Oleh karena itu, silahkan kalian bisa simak contoh-contoh yang saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama, ainal ustadu, di mana ustad itu? Al ustadu fil fasli. Jawabannya, ustad itu ada di dalam kelas. Atau contoh yang kedua, ainal kitabu, di manakah kitab itu? Jawabannya, al kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Nah, perlu diperhatikan kata aina di sini yang saya sebutkan dua contoh di atas diikuti dengan isim mudzakkar. Apakah aina bisa diikuti dengan isim muannas? Jawabannya sangat bisa sekali. Jadi tidak perlu ada tambahan apa-apa sebagaimana contoh yang ketiga ini. Contohnya adalah aina sayyaratu, di manakah mobil itu? Jawabannya as-sayyaratu amamal baiti. Mobil itu ada di depan rumah. Kata as-sayyaratu itu sayyaratun itu isim muannas, sedangkan dua contoh yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah isim mudzakkar. Dua-duanya boleh digabung langsung dengan kata aina. Kemudian kata tanya selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kata kam yang artinya berapa. Kalau kata aina digunakan untuk menanyakan tempat keberadaan suatu benda atau seseorang, untuk kata kam fungsinya adalah untuk menanyakan jumlah suatu benda atau seseorang. Sekali lagi, kata kam yang artinya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah suatu benda atau seseorang. Nah, oleh karena itu perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, kalau ada pertanyaan kam qalaman alal maktabi, berapa pulpen yang ada di atas meja? Jawabannya, alal maktabi qalamun wahidun, di atas meja ada satu pulpen. Perhatikan harokat pada kata qalaman. Setelah kata kam, maka kata selanjutnya harus menunjukkan bentuk mufrad dan nakirah sehingga harokatnya menjadi fathah tanwin. Sekali lagi, setelah kata kam, maka kata selanjutnya harus berbentuk mufrad dan nakirah sehingga cirinya berharokat fathah tanwin, yaitu kata qalaman, bukan qalamun. Sementara untuk jawabannya, maka menggunakan harokat dhammah tanwin, yaitu qalamun. Atau kalau misalkan jumlahnya lebih dari satu, misalkan dua misalkan, maka jawabannya menjadi
alal maktabi qalamanithnani. Di atas meja ada 2 pulpen. Sedangkan kalau jumlah pulpennya ada 3, misalkan dari pertanyaan tadi, kam qalaman alal maktabi, berapa pulpen yang ada di atas meja, maka tinggal kita jawab alal maktabi salah satu aqlamin. Di atas meja ada 3 pulpen, dan seterusnya. Baik, itu kurang lebih ada 2 langsung kata tanya yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.